Halo semua para teman-teman sahabat bisnis yang terus setia mengikuti channel Breakout. Selamat ketemu kembali dengan saya Ivan Tagor Siagian yang akan memandu Anda. Kita banyak akan berbincang-bincang mengenai solusi-solusi yang terkait tentang bisnis kita bersama. Saya percaya bisnis sedang tidak baik-baik saja di Indonesia, khususnya para pemilik bisnis retail. Dan pemilik bisnis retail ini saat ini sedang juga melakukan banyak perubahan-perubahan. Ya, kita akan banyak mengulik, dan satu hal yang istimewa untuk topik kita kali ini adalah kita akan banyak membahas mengenai interior, desain, dan juga kreativitas di dalam membangun sebuah environment atau suasana lingkungan bisnis kita bersama. Dan acara Breakout ini, podcast Breakout ini tentunya didukung oleh CNI. Bye-bye MLM, kami sudah tidak MLM lagi. Yes, thank you. Baik, langsung saja ya. Ini pembicara saya luar biasa. Punya pengalaman yang wow, buat saya ini saya pengen banyak mengulik, kayaknya waktunya bisa sampai 5 jam. Ya. Dan kira-kira apa saja yang kita akan olah dari pembicara kita, narasumber kita pada siang hari ini, yaitu kita akan membahas bagaimana dalam mengembangkan kreativitas termasuk daripada desain-desain yang bisa kita manfaatkan di dalam bisnis retail kita nanti ke depan. Tapi kita akan banyak belajar dulu pola pemikiran-pemikiran beliau. Siapakah dia? Ini saya perkenalkan. Ini dia luar biasa, Master, my brother Martin Nugroho. Yes, thank you. Ya. Thank you atas perkenalannya. Selamat datang di podcast kita nih, brother. Waduh, ini benar-benar satu kehormatan bisa hadir di dalam podcast Breakout. Kita mau banyak ngobrol. Tadi saya di luaran sampai sempat ngobrol dan saya melihat banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan. Ini saat ini Brother Martin bergerak di bidang apa saja nih? Saya lihat udah banyak sekali memberikan desain. Boleh dong diperkenalkan dulu ya. Silakan. Yes, hi. Nah, nama saya Martin. Saya currently bergerak di bidang interior design and build for my Interior Logic. It's a local design and build company. Tapi kita juga ada IM, which is a representative office for Asia Pacific for a global design firm. So, di desain ini kan kita bisa ngelihat ada desain secara keseluruhan, dari segi branding, dari segi desain interior, dari segi, tapi boleh dibilang semua itu tercakup dalam satu bidang yang lebih besar lagi yang mencakup semuanya, disebutnya customer experience. Jadi customer experience designer ini adalah sesuatu yang menurut saya lumayan belum dikenal di Indonesia. Di mana kita kalau ngedesain itu ngelihat keseluruhan. Seluruhnya dulu kita lihat, baru bagian-bagian mana yang termasuk ke dalam itu. Branding ada di bagian situ, interior ada di bagian situ, ada juga di product design sampai ke packaging dan lain-lain. Wah, ini menarik ya. Kita pikirnya Bro Martin ini hanya desain interior, tapi ternyata bisa melihat keseluruhan dan menyusun semuanya baru ke desain. Betul. Kenapa harus berpikir seperti ini? Karena kalau kita misalnya kita mau ngedesain suatu produk, misalnya mobil. Kalau kita mau ngedesain mobil, itu kan nggak mungkin kita desain, mesinnya doang, atau bannya doang, kacanya doang. Kan harus secara keseluruhan dulu. Dari setelah keseluruhan ini barulah kita dapatkan, kita desainnya seperti ini yang ingin kita capai secara keseluruhan. Komponen-komponen apa di dalam keseluruhan ini yang kita harus kerjakan untuk mencapai the whole system yang disebut customer experience. Karena bukan cuma look saja, bukan cuma kedengarannya saja. Kan kita ada six sense ya. Ada mata, mulut, kuping. Kita juga bisa merasakan. Itu kadang-kadang touch and feel itu juga ada itunya ya. Bagian dari desain juga, tekstur dan lain-lain. Jadi harus mencakup semua sense daripada hanya mata saja. Makanya itu kadang-kadang kalau boleh dilihat nih ya, ada cafe atau restoran yang kalau kita lihat itu the whole thing udah cantik, tapi kok lagunya nggak pas ya? Itu sering tuh. Iya, ada lagi nanti misalnya kita ngomongin soal franchise. Kalau franchise itu kan misalnya ada 100 cabang. 100 cabang ini kan semua desainnya harus seragam dong, supaya kan ini brandingnya kuat. Tapi waktu dia keseluruhan seragam ini apa yang dia lihat? Looks only. Nah itu juga udah salah. Kenapa?
mungkin flow kerjanya nggak dipikirin. Kadang-kadang ada yang di ruko, ada yang stand alone, ada yang tipe formatnya tokonya beda lagi. Itu kan flow-nya kadang-kadang beda-beda. Flow kerjanya beda. Kadang orang bilang, kok order jadi ke sini ya? Loh kok gua nunggu orderan dari sebelah sana ya? Kok jadi pusing? Itu flow-nya nggak terlalu gimana ya? Nggak terlalu konsisten. Jadi gimana caranya supaya kita bisa konsisten semuanya di seluruh cabang, bukan hanya looks tapi juga lagu. Lagu itu harus dipikirin. Dan kadang-kadang yang lebih gila lagi yang orang suka miss adalah smell. 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 Jadi misalnya saya kasih contoh yang paling bagus. Fairmont do a good job. Jadi kalau ke Hotel Fairmont, semua Hotel Fairmont di negara manapun begitu masuk wanginya pasti lemongrass. Itu udah jadi signature-nya Fairmont. Oh Itu gitu. something yang orang suka lupa. Jangan sampai yang satu baunya ini, satu baunya ini. Itu kita udah rugi 1 poin. Smell aja mempengaruhi. Smell. Membangun awareness tersendiri itu. Kita kalau masuk ke hotel, begitu masuk, kalau saya karena udah sering ke Fairmont, jadi begitu masuk, lemongrass nih saya di Fairmont. Itu khas sekali. Jadi kadang-kadang tuh ada dari smell, lagu juga harus selaras ya. Jangan sampai kita ada 100 cabang, 10 lagu jazz, 10 lagunya dangdut, 10 lagunya rock and roll. Kalau bisa tuh selaras gitu loh. Jadi setiap kali cabang, misalnya saya masuk ke Hoka-Hoka Bento atau supaya masuk ke KFC, itu lagunya harus laras. Kalau KFC nggak usah ngomong lah, wanginya selalu sama ya. Kita kadang-kadang kemanapun. Cuma ya itu. Starbucks aja itu wanginya. Yes. They use a perfume di situ. Ya boleh dibilang kadang-kadang bread talk. Bread talk itu kan dari jauh kita, wait, ada toko roti. Tapi yang setahu kita, kayaknya dia panggangnya bukan di situ deh. Dari mana sih smellnya? Nah itu saya nggak tahu ya. Cuma jujur sih, kok bisa seragam. Jadi kalau menurut saya, smell and music itu a part of branding also, bukan hanya looks. Wow, ini makanya disebut saya baca di sini, without common sense a design has no value. Ini satu prinsip kelihatannya yang menarik nih. Kenapa bisa without common sense? Okay, why I name my company Interior Logic? Karena Interior Logic itu kan saya ngomongnya apa? Interior with logic ya. Soalnya saya ngelihat banyak gaps in between design and functionality in Indonesia yang dimana gap ini tuh tidak pernah dipikirin. Kadang-kadang, saya mau desain something yang cantik, ini bagus seperti ini. Yes, ini juga salah satu yang saya bahas di Retail Summit 2023 kalau nggak salah topiknya. Gimana caranya waktu ngedesain toko, cantiknya luar biasa, cuma secara display nggak masuk akal. Contoh, produk yang mau ditunjukkan yang hero product, kan kita ada hero product, ada yang produk kita mau diskon, ada apa. Nah, hero product ini kan yang kita mau display utamanya, yang mau catching the customer duluan kan. Tapi kalau dia aja udah ditaruhnya tidak di eye level, it's already on the wrong position gitu loh. Tidak di eye level, ada yang terlalu bawah, orang susah ngelihat, ada yang terlalu atas, orang nggak bisa ambil. Biasanya kan itu harus dipikirin semua. Cuma kadang-kadang desain itu, pokoknya ini tinggi temboknya 3 meter, ya saya bagi 6 bisa jadi 6 nih shelf-nya gitu kan, ambalannya contohnya. Tapi kalau misalnya ambalan ke 5 dan 6 dan 1 dan 2 itu tidak efektif, untuk apa? Sebenarnya yang efektif itu kan orang lihat. Terus kalau kita misalnya jualan mainan anak-anak kan otomatis lebih rendah dari sudut pandang lebih rendah dari orang dewasa. Tapi kita taruh mainan semua di bagian atas, bagian bawah jualnya Pampers. Kan tidak menarik. Jadi kan positioningnya harus dipikirin, angle kelihatannya harus kepikirin, semuanya harus diperhitungkan gitu loh. Ini yang menarik ya. Jadi kalau kita ngedesain itu bukan sekedar cantik, bagus, menarik, tapi cara pandang hanya pandangan kita. Tapi harusnya pandangan dari sisi customer ya. Betul. Because we are not buying our own product. The customer is buying your product. Yes. So we have to think from their point of view, from their point of view as well. Boleh dijelasin nggak nih sedikit nih, Brother Martin ini sebagai Managing Director Interior Logic, ya. Ini ruang lingkupnya apa nih? Boleh tahu? Kalau di Interior Logic ini, saya sebagai founder juga ya. Saya biasanya ketemu klien lebih sering. Sebab saya pingin selalu mengerti klien tuh butuhnya seperti apa yang works for their business. Kadang-kadang klien bisa menyampaikan juga, saya maunya seperti ini. Cuma kalau menurut kita sebagai designer atau sebagai business owner ya, entrepreneur juga, saya kan di sini bukan hanya represent Interior Logic dan IM, tapi saya juga a part of the Entrepreneur Society. Entrepreneur Society, oke, yes, ini. Ya. Wow. Jadi kan kita harus mikirin dari segi entrepreneurship juga, how to make it work for your business. Nah, di sini itu kadang-kadang owner bilang, saya mau restoran saya seperti ini, saya mau konsepnya seperti ini, saya maunya warnanya seperti ini.
Pertanyaan saya ke mereka adalah itu adalah sesuatu yang menurut you works for your business. Itu apakah itu hanya ego karena saya sukanya seperti ini. Kalau saya ngedesain rumahnya untuk dia, ya tentu harus dia yang suka, orang rumah dia kan gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk menjual sesuatu, itu kan kita ngedesain bukan untuk kamu, tapi kita mendesain untuk your customer. Nah, jadi kita harus tahu yang customer kalian suka itu seperti apa. Kadang-kadang yang disampaikan oleh store owner adalah saya mau store saya seperti ini, which is kalau menurut kita itu tidak pas, kita akan kasih feedback. Jangan sampai yang kita desain apa semua, wah kelihatan cantik, tapi sebagai secara bisnis malah menurun. Ada contohnya beberapa yang malah menurun. Kenapa? Karena padahal udah didesain dianggap bagus nih. Cantik, tapi tidak kena di marketnya, kan percuma. Kan tujuannya mau jualan. Iya, betul. Gitu loh, kecuali jadi objek wisata. Iya. Dan itu akhirnya mempengaruhi dong ya, padahal sudah besar biaya dikeluarkan, perubahan branding sudah dikeluarkan, semua tampilan. Wow, apa yang harus dicermati kalau kita nih misalnya nih ya, sebagai perusahaan khususnya teman-teman para pengusaha retail seperti itu. Apalagi dengan kondisi-kondisi sekarang. Menurut Brother kira-kira hal apa ya sebelum menuju ke interior, dulu kan kita pengennya langsung pakai baju apa nih kan begitu Ya, kan ya. betul. Itu kan biasa dong ya. Kita langsung baju apa nih, tapi kita harus pikir nih pestanya bagaimana. Betul kan? Nah, kira-kira sebagai para pengusaha retail sekarang ini apa yang harus disiapkan dahulu sebelum menuju ke interior ataupun desain-desain tampilannya seperti itu. Oke. Kalau itu mungkin saya bisa menjawab dari sisi ini ya. Ini yang saya belajar dari mentor saya juga. Sebelum kita ngedesain sesuatu untuk orang, kita harus tahu dulu orang itu butuhnya apa, marketnya kemana, apa yang works, apa yang nggak works, target marketnya seperti gimana caranya untuk meng-capture new market without losing the old market. Jadi intinya itu setiap bisnis itu kan unik. Setiap bisnis harus dicermati ulang sebelum kita ngedesain. Makanya saya paling tidak setuju kalau yang namanya di tender-tender itu sepertinya oke, saya minta ada tender ini, saya tokonya seperti ini, saya jualan ini, tolong dong 5 desainer atau 6 desainer suruh desain dulu. Oke, itu paling sering ya. Itu sering terjadi sebenarnya kalau boleh dikatakan secara metodologi, itu adalah metodologi yang tidak tepat. Soalnya kenapa? Untuk ngetender gitu, kalau untuk rumah pribadi ya terserah lah ya, itu selera. Cuma kalau kita udah ngomongin commercials, itu metodologi yang menurut saya sangat terbalik. Kita harus mulai dulu dengan mengenali kita target customer kita siapa, klien kita butuhnya apa. Dari situ kan kita harus mempelajari dulu. Jadi biasanya kalau dari kita metodologinya adalah kita akan do a workshop first. When we do the workshop with the client, we will understand their business 100% inside out. Setiap department, what the staff thinks, what the boss thinks, kita harus tahu semua. Habis itu kita baru bikin research di mana kita cari tahu customer yang paling tepat yang kena di mana. Dari situlah makanya saya bilang kita desain the whole thing dulu, baru interiornya itu masuk sebagai terakhir. Jangan kita ngedesain asal cantik dulu, baru pikirin fungsinya seperti apa, kan terbalik Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita harus pikirin dulu kita. Nah biasanya umumnya itu pemilihan model-model dan sebagainya itu jadi ikut-ikutan yang tetangga sebelah pakai model begini atau tetangga sebelah pakai model begini begitu kan. Ada. Jadi kadang-kadang orang ada ngikutin tren ya. Ya. Disebutnya FOMO. Oh semua orang lagi gayanya. Ini contoh kayak 3 tahun yang lalu semua orang maunya gayanya semen finishingnya. Wah finishingnya semuanya semen mentah. Terus mendadak, saya mendadak balik ke retro. Kalau Bapak perhatiin ya, kadang-kadang kita bisa balik ke retro nih. Kok kita masuk ke kafe semuanya warnanya kayak yang turquoise, teal, mendadak jadi hijau tua semua. Kok jadi modelnya kayak balik-balik ke kafe tahun 1990, 80. Iya. Ya karena kenapa begitu satu buka jebret satu bar buka dengan warna itu dan laku, orang bilang, "Wih, ini bar keren banget." Soalnya kan kita ada cycle-nya, Pak. Ini yang lucu kadang-kadang ya. Cycle-nya itu adalah waktu tahun 1970-80. One type of cafe mendadak booming. Terus nanti at one point semua orang udah pakai warna yang sama, konsep yang sama. Someone will try to be different. Waktu someone try to be different mendadak dia minimalis. Waktu di minimalis dia aneh sendiri. Wih gila, menarik sekali nih minimalis. Sendiri nih. Tapi setelah itu jangan ikut-ikut. Saya juga mau minimalis, keren kayak gitu. Akhirnya semua jadi minimalis, semua jadi tren minimalis. Setelah 10-15 tahun nggak laku lagi. Keluar lagi. Saya mau beda, saya mau stylenya retro. Loh, mendadak semua orang ikut retro. Trennya ke bawah lagi kan. Jadi cycle ini sebenarnya lumayan lucu Pak. Tapi wajar nggak sih bahwa memang harus ada
jangka waktu untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi beberapa bisnis retail juga kalau nggak dirubah ya pasti ketinggalan katanya gitu. Ada jangka waktu harus renov lagi, rebranding lagi, rubah lagi seperti itu. Apakah perlu seperti itu kira-kira? Oke, Kondisi sekarang. kalau ngomongin soal siklus waktu ya, siklus waktunya kalau secara teori tidak ada. Jadi kita kasih contoh salah satu klien internasional kita di IM Global Design Company, itu salah satu klien kita kan KFC Global. Nah kalau KFC Global ini, misalnya contoh yang di Indonesia sekarang itu Store Generation 5 misalnya. Yang di US itu udah Store Generation 10, konsepnya udah beda. Oh, boleh dijelasin buat teman-teman apa bedanya itu? Jadi kan setiap generasi baru, setiap ada tren baru, kadang-kadang secara culture, socio-culture itu kan orang berubah di beda country kan. Kadang-kadang di country-country yang tertentu socio-culture itu berubah lebih cepat daripada country yang lain. Nah di situ tuh kita lihat kita akan rubah desainnya untuk masuk ke socio-culture yang situ supaya lebih kena. Tapi tanpa merubah konsep branding ini sendiri. Jangan sampai mendadak orang ke KFC di Amerika, loh ini toko apa ya? Kok beda gitu kan? Essence KFC tidak hilang. Cuma tokonya sudah berubah, misalnya jadi lebih banyak warna hitam, lebih banyak warna kayu. Loh kok merahnya jadi minoritas? Tadinya kan KFC kan merahnya merah, mayoritas. betul. Nah ini aja kan sudah mengikuti. Kita kadang-kadang ada yang kita namanya testing market juga. Ternyata lebih laku nih. Soalnya kan ada, balik lagi ke yang tadi saya bilang siklus. Mendadak, kok Starbucks jadi hitam? Kok merek ini jadi hitam? Kok merek itu jadi hitam juga finishingnya semuanya? Kok jadi hilang nih warna-warna yang lainnya? Cuma ya balik lagi antara kita mau mengikuti itu atau kita mau lain sendiri. Kalau mau lain sendiri siapa tahu 13 tahun, 15 tahun kemudian semuanya merah lagi jadi tren. Nggak tahu juga kan? McDonald's sekarang udah mulai jadi warna hitam juga tuh beberapa stok. Jadi masuk jadi warna hitam. Kenapa hitam? Padahal orang hitam itu kan gambaran apa sebenarnya? Oke, zaman orang tua kita ya. Kalau warna hitam itu kan katanya gelap, nggak enak dilihatnya. Terus untuk bisnis katanya feng shui jelek. Warna hitam. Ya kalau bagi saya sih lain ya, warna hitam terus. Ya sama itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin zaman sekarang, kok anak muda pakai baju hitam semua ya? Anak saya aja baju kalau nggak hitam putih. Katanya ini lebih cool katanya daripada warna-warni. Warna lu aneh apa kalau saya maunya warnanya hitam atau putih jadi kita lebih netral katanya. Nah, cuma gara-gara social culture ini ke arah sana, mendadak brand harus ngikutin supaya I want to tap into this market. Masuklah elemen hitam, elemen ini jadi lebih ke warna-warna netral ya. Simple, netral, hitam putih, nggak lagi yang jreng gitu kan. Cuma kalau semua orang udah ke arah sana, saya nggak I'm not gonna be surprised if in 10 years time mendadak semua orang jreng warnanya lagi. Soalnya kenapa? I want to be different kan? Ya, pasti akan ada siklusnya begitu. Betul. Ya. Jadi kalau kita ngikutin siklus waktu tidak ada. Cuma kita ngikutin tren social culture di negara-negara yang kita bermain. Wow, ini banyak ilmu yang disampaikan Brother Martin nih. Ini saya baca, saya dengar sampai sudah mendesain build 700 lebih ya. Di beberapa negara. Apa yang paling berkesan? Ada satu nggak kira-kira bisa dibagikan kepada para pendengar semuanya yang paling berkesan dan itu melakukan sebuah perubahan besar? Kalau yang paling berkesan mungkin agak beda ya, beda country, beda. Iya. Kalau untuk dulu waktu zaman-zaman di Singapura, yang paling berkesan kalau menurut saya bukan kliennya. Yang paling berkesan di Singapura adalah manpower. Oh, oke. Jadi waktu kita doing design and build, itu manpower di Singapura itu boleh dibilang sangat profesional dan sangat mudah diatur. Manpowernya. Okay. Jadi karena manpower itu semuanya lebih mudah diatur, lebih berinisiatif dan lain-lain, itu di lapangan kan otomatis lebih efisien. Itu yang namanya proyek lebih cepat jadi. Klien komplain juga lebih sedikit karena boleh dibilang ya manpowernya makes a lot of difference no matter how good we are as a designer. Waktu dibanding dengan Indonesia di mana kita lebih butuh lebih banyak supervisi, lebih banyak edukatif ke mereka dan lain-lain, itu cara mainnya beda sekali. Itu di Indonesia berarti lebih sulit dong ya? Lebih sulit karena mungkin manpowernya secara edukasi memang tidak seprofesional di Singapura. Itu kan emang benar-benar Singapura is a magnet of international talents. Sedangkan Indonesia kan justru salah satu talent yang banyak kesedot ke Singapura. Gitu loh. Kalau di Singapura sama Indonesia, kalau boleh saya bilang ya cara mainnya beda dari segi bisnis ya.
Tapi kalau dari kesan-kesan proyek, kalau boleh saya bilang Indonesia sih nggak kalah sama luar negeri ya. Yang boleh kita bandingkan adalah misalnya international company secara global, kantor-kantor di Australia, di Singapura, di Indonesia setara kok. Jadi kalau dibilang kesannya seperti apa, boleh saya bilang di Indonesia itu tidak kalah sama luar negeri. Cuma mungkin yang kadang-kadang kita suka lupa, waktu kita buka 5 cabang kantor nih ya, misalnya kantornya international company ada di 5 negara. Kadang-kadang di setiap negara itu kalau bisa kita ada satu local culture yang kita keep, supaya begitu kita ngelihat fotonya, ini kantor kita yang di Indonesia. Mendadak mungkin di receptionnya ada motif batik atau apa, itu ada satu kita kerjain untuk SIG Combi Block, packaging company international, itu one of our proud product lah ya. Kita do the batik texture on the reception areas. So itu salah satu yang bikin lokalisasinya SIG Indonesia beda sama SIG kantor yang di Malaysia, di Thailand itu beda di mana kelihatan. Itu lumayan menarik, tapi nggak semua orang berpikir ke arah sana. Oke, itu semua itu dibandingkan beberapa negara ya. Kalau di Indonesia, nih saya mau tanya yang di Indonesia nih dibandingkan pengalaman brother yang di beberapa negara. Kalau di Indonesia itu model apa yang bisa dikembangkan ya dalam bisnis desainnya yang kira-kira bisa dijalankan lah kepada para pengusaha-pengusaha retail yang skala menengah ke bawah lah begitu. Ada gambaran kira-kira? Untuk menengah ke bawah market berarti kan kita ngarepin kan mass product ya. Betul. Nah mass product ini mungkin saya bisa kasih contoh justru yang terbalik, contoh yang gagal. Jadi saya pernah ngedesain untuk restoran, saya mungkin nggak sebut namanya lah ya. Ownernya maksa restoran itu adalah cheaper versionnya of their competitor. Jadi ini cheaper versionnya nih ceritanya. Tapi dengan harga lebih murah, saya mau kelihatan restoran saya lebih mewah dari kompetitor. Jadi seolah-olah customer saya yang mid low ini mass market. Wow, ternyata kita bisa makan produk ini dengan harga yang lebih murah di restoran yang tetap kelihatan mewah. Miss. Saya sudah bilang dari awal dan benar itu miss. Kenapa? Emang harganya ditaruh lebih murah ya. Restorannya juga lebih mewah kelihatannya keren. Cuma yang terjadi adalah seperti yang saya takutin di awal. Owner orang yang lewat nih ya. Owner kan pasti ngefek, mereka dapat quality food yang lebih tinggi, restoran dalam tetap enak untuk ngobrol, mewah, enak untuk ngumpul juga sama temen, tapi harga lebih murah. Ini 3 konsepnya. Dan itu cara pikir orang pengennya begitu gitu. Kelihatannya hebat, keren, tapi lebih murah, selalu lebih murah. Nah, tapi ini kan miss. Benar kenapa? Karena orang dari jauh. Kan orang nggak mungkin datang dulu ke restorannya. Jarang sekali ngecek menu dulu. Soalnya takutnya nanti, udah nanya-nanya nggak jadi nggak enak. Orang kan jarang. Jadi akhirnya mereka nggak ngeliat dulu tuh menu. Orang tidak tahu itu lebih murah. Tapi begitu ngeliat restoran mewah dari jauh, udah menghindar duluan. Yang masuk ke sana adalah orang yang mencari meet up. Kelihatannya meet up. Jadi yang kena magnet ke sana meet up, yang mid low malah menghindar. Soalnya kenapa? Takutnya mahal nggak mau ke sana. Padahal ngecek harganya pun belum, tapi untuk ngecek harga takutnya nanti udah nanya-nanya nggak jadi malu. Itu miss juga loh sebenarnya. Jadi dia malah miss the market with the concept that's supposed to be good. Karena malah kemewahan yang ditampilkan malah intimidate your target market. Itu kan harus dipikirin juga Pak sebenarnya. Wow, ini harus jadi masukan banyak, benar, karena banyak sekali yang dengan mudahnya mau mengkonsepkan seperti itu, apalagi restoran ya. Saya pikir benar juga, saya juga seperti itu. Kalau udah kelihatannya, ini kelihatannya mahal nih, begitu kan? Sudah ada persepsi seperti itu. Kita sulit untuk dirubah, mau mencoba, apalagi kalau mau buka menu kan juga gengsi dong, begitu kan? Ya kan, jadi ya udahlah, mendingan nggak usah begitu ya. Ternyata itu mempengaruhi ya. Mereka intimidated duluan. Iya. Gitu. Dan kalau boleh saya sebut ya, jujur semua toko yang sekarang ada ini ada tren lucu Pak kalau saya lihat di Indonesia. Mulai few years ago, mendadak semua toko ngikutin satu konsep yang sama. Selalu SPG-nya ditaruh di depan. Dengan satu intonasi nada yang sama, silakan produknya masuk, silakan. Semua mendadak satu mulai, sebelahnya mulai, toko lain ikut-ikut, jadi SOP standar. Saya jadi bingung gitu loh. Kenapa beda-beda owner, beda-beda produk, kenapa SOP jadi sama semua? Sedangkan saya nggak ngerti kenapa itu SOP muncul in the first place. Because kalau saya jujur sebagai customer, waktu saya jalan,
tokonya menarik ya. Jadi teorinya itu adalah waktu kita ngedesain untuk retail. Waktu orang lewat, itu you have about 10 seconds to impress. Buat Orang 10 waktu- detik harus punya Ini kesan. toko, saya lewat di depannya, itu saya 5-10 detik. Waktu saya ngelihat ke dalam, apakah bisa membuat saya tertarik untuk masuk atau saya lewat? First impression. Tertarik dulu. Iya kan? Begitu tertarik, saya akan nengok. Begitu nengok, akan ada hero product dan hero display-nya yang bikin saya pengen masuk. Tapi kan saya harus nengok dulu. Nah, begitu saya ngeliat hero product, saya akan masuk. Nah, baru dipikirin yang namanya di store itu konsepnya customer flow. Waktu saya masuk menuju hero product, apa aja yang saya lewatin? Terus waktu saya mau ngebayar atau saya mau jalan keluar, apa aja yang saya lewatin? Supaya jangan sampai store-nya di bagian kiri semuanya laku, yang bagian kanan nggak ada orang lewat. Itu kan customer flow dipikirin. Itu di sana juga suka miss kadang-kadang. Setelah customer flow ini, tapi kan saya udah masuk nih kalau kita ngomongin udah customer flow kan. Waktu kita exit, apa sih bisa last minute kita hit yang, aduh ya udah deh sekalian beli ini. Kadang-kadang makanya kita suka ngeliat pajangan di kasir. Kenapa sih dipajang di kasir? Kita udah beli yang kita mau beli, kadang-kadang kita nggak mau beli karena kita ngeliat cantik kita beli. Sebelum kita beli di kasir, sebelum kita bayar, kita ngeliat sesuatu lagi, kita ambil lagi. Extra sales, upselling. Ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang display yang ada di kasir itu adalah, ini last minute hit nih untuk nambahin sales gitu loh. Siapa tahu orang tertarik ngambil. Tapi ini semua flow-nya adalah akan terjadi jika kita sudah tertarik dan masuk ke dalam toko. Maksud untuk SOP yang silakan produknya, silakan yang seperti itu depan toko, maksudnya adalah untuk menarik orang masuk, betul kan? Tapi kalau sekarang saya tanya Bang Ivan secara jujur nih ya, digituin Bang Ivan malah menghindar atau malah Menghindar, ya, saya absolutely. bakal menghindar. Dideketin, saya mau ngeliat-ngeliat jadi malu nih, ntar Iya. beli saya malu. Nah, saya malah menghindar. Nah, itu yang menurut saya, you have to know what works for your brand, what's not. Jangan ikut-ikutin orang. Soalnya saya nggak tahu toko mana yang mulai, tapi sekarang mendadak semua toko jadi kayak gitu. Ya, Pengennya sih seperti mau memberikan servis layanan yang baik, Betul. tapi ternyata pemahaman customer tidak seperti itu. nah itu kenapa? Itu kan karena secara pemikiran ya, saya pikirnya seperti ini. Itu dari point of view penjual loh. Kenapa kita nggak research dari point of view pembeli? Kalau itu di research dari point of view pembeli, orang saya udah tanya kok dari 100 orang, 95 bilang, wah saya sih malah menghindar. Malah takut. Takutnya nanti kita lagi jalan-jalan, kita juga paling sebel nih ya. Kita lagi di toko, ngeliat-ngeliat barang, ditempelin terus sama sales. Ada yang bilang itu service, ada yang bilang malah itu I feel intimidated, keluar aja. Kan malah rugi salesnya. Makanya kan kalau dilihat nih ya, contoh SOP yang benar-benar udah dipikirin, ada beberapa brand, I'm not gonna mention the brand, supaya nggak bias. Ada beberapa brand yang kalau kita masuk, itu benar-benar kita dikacangin. Loh, kok kita dikacangin ya dari tadi ini? Salesnya di situ aja, pakai jas, berdiri di pojok. Kalau kita panggil, Pak, saya mau nanya soal ini, baru dia datang, baru dia jelasin. Kadang-kadang ada juga yang strateginya untuk give us privacy. We look around first, see what we like, baru kita boleh nanya. Pas nanya, service-nya bagus. Tapi kalau kita nggak nanya, kita nggak diganggu, dikasih privacy. Ada juga yang begitu kita masuk seolah-olah ditempelin, kasih, ada yang bisa saya bantu, ibu mencari apa, ada yang mungkin saya bisa suggest, ada juga tergantung produknya, Pak. Ada orang yang kadang-kadang ngelihat produknya kan kita nggak tahu nih, ini harganya berapa ya, kemahalan nggak ya. Nah kalau yang tipe kayak gitu biasanya better give them privacy. Kalau kita tempelin duluan, mereka jadi kerasa pressured, akhirnya udah keluar dulu aja. Kalau dia udah keluar, you're losing your chance gitu loh. Yes, betul banget. Karena kita kadang-kadang juga, kalau kita mau tanya juga, ada yang bisa dibantu? Enggak, cuma lihat-lihat dulu. Kan begitu kan ngomongan customer kan selalu begitu kan. Kadang-kadang ada merasa intimidate yang orang-orang yang selalu dekat dan sebagainya, itu memang mempengaruhi. Nah, oke. Kira-kira yang boleh dikasih nggak masukan kepada teman-teman semuanya, khususnya yang memiliki para toko-toko ini ya, hal-hal apa ya sih yang perlu dicermati? Ini harus, tadi sudah saya dengar ya, smell-nya, tampilannya, itu mungkin bisa kasih point of view apa yang menarik buat mereka, untuk mereka juga siapkan. Jangan do and don'ts-nya lah, kurang lebih seperti itu. Menurut Brother Martin gimana? Kalau ini in my humble opinion ya, Yes, Ivan, it's okay. setiap brand itu kan pasti design their own branding dulu, logonya lah, warnanya lah, gitu kan. Tapi kalau mereka udah bisa integrate smell, integrate lagunya yang di toko seperti apa, jangan sampai nggak seragam. Terus kalau ada tekstur juga jangan sampai misalnya nih ya, di toko A
tekstur semennya kalau dipegang kasar. Toko B cari material alternatif, tekstur semennya licin. Beda juga. Dan kadang-kadang di display itu kan ada barang yang bisa dipegang, ada yang nggak bisa dipegang. Cuma kalau kita taruh barang di ketinggian yang orang tidak bisa pegang, kadang-kadang orang mau touch and feel juga. Iya ya, halus ya, ini tasnya misalnya kulitnya gimana. Kadang-kadang touch ini ngefek juga. Karena ini semua jadi senses yang capture their impulse to buy. Ada yang kadang-kadang orang tuh ke dalam toko buying something that they need. Ada juga yang impulsive buy. Yang impulsive buy ini kan, ya saya nggak perlu sih, cuma gue suka, beli deh. Nah itu kan sebenarnya secara retail owner, well we're happy, right? Ya, betul. They buy, it's a customer. Untuk trigger this impulsive buy atau misalnya the needs kan tergantung produknya itu apa. Apakah kita mau capture orang yang impulsif atau kita mau capture orang yang needs? Misalnya kalau contohnya barang-barang keperluan yang mendasar, ya mau nggak mau orang harus beli kan. Emang butuh, misalnya saya butuh ini untuk hari ini, gitu loh. Bukannya mau, tapi butuh. Nah untuk kebutuhan-kebutuhan ini kan tentu kita ada saingan juga kan, ada kompetitor lain yang jual produk yang mirip atau jangan-jangan produk yang sama. What makes them come to our shop? Kadang-kadang bisa lihat dari, of course, the service. Oh enak kalau ke toko ini ditanya apa-apa orang ngerti terus, bisa kasih suggestion lagi. Terus kalau kedua tentu harga. Semua orang pasti ngelihat harga. Kadang-kadang kalau kita nggak ngecek harga itu, toko kita jual $10, toko sebelah jual $8, produknya sama. Nah ya customer pasti milih yang lebih murah kalau produknya sama. Betul. Cuma kalau harganya sama bagaimana? Saya akan pilih yang tokonya service-nya lebih bagus, yang saya comfortable, yang enak. Enak nih apa maksudnya? Kita masuk nggak sempit, nggak desek-desekan, jarak antara display and display aisle-nya enak untuk dijalanin, displaynya juga eye levelnya enak. Kadang-kadang juga ada toko yang kadang-kadang wah display cantik, AC-nya nggak dapet, dalam tokonya anget. Nah itu juga kadang-kadang ya gimana sih? At least waktu kita bikin toko dipikirin dong AC-nya flow-nya kemana, jangan sampai ada bagian toko yang panas. Panasnya bagian sini gitu kan, ada penerangan lampu juga penting. Kadang-kadang ada yang bikin kita comfortable, ada juga toko yang begitu kita masuk kita feel intimidated. Lampu itu orang suka lupa, Pak. Oh iya, itu pengaruh di lampu. Jadi orang lebih suka terang begitu. Tergantung produknya Pak. Kalau Bapak ke iBox, datang putih terang semua. Cuma kalau iBox itu jualan hamburger, mungkin lain cerita Pak. Saya maunya duduk di tempat yang agak cozy untuk makan my burger. Bukan yang saya disorot seolah-olah saya lagi belepotan sama kiri kanan gitu kan. Nggak feel homey, nggak feel cozy. Jadi makanya kadang-kadang pikir, misalnya kalau restoran dibikin lebih remang-remang sedikit atau lebih kuning daripada semuanya putih. Lampu itu ngefek ke atmosfer. Ambience ini disebutnya. Ambience ini kan bagian dari desain juga. Kadang-kadang desainer cuma waktu di rendering keren, pas udah jadi kok ngono gitu jadinya nggak kena ambience-nya. Kan ambience ini penting loh. Makanya ada orang sampai special hire a lighting designer. Soalnya kadang-kadang lighting ini apalagi kalau kita ngomongin hotel ya. Kalau toko, restoran mungkin kalau yang nggak terlalu gimana orang suka nggak terlalu perhatiin. Tapi kalau udah ngomongin hotel, udah ngomongin ballroom, ya lighting designer penting sih. Wow. Ini yang biasanya tuh juga ada satu pertanyaan ya. Perlu nggak sih kalau misalnya kita buat display di situ? Ini kalau toko grosir mungkin lah, tapi kalau toko-toko fashion atau barang-barang niche produk begitu, cantumin harga gitu. Masalah cantumin harga, kalau menurut saya sebagai desainer ya, sebagai desainer kalau saya ngomongin soal ego desainer, jangan deh jelek. Apalagi kadang-kadang kita udah bikinnya didesain cantik-cantik, tapi akhirnya di toko tidak diterapkan. Akhirnya harganya digantung juga. Aduh, kita ngeliat desain kita tuh kayak astaga, kok desain gitu. Oh ya ampun, baru tahu nih. Kita acrylic sendiri. Kan saya udah kasih tempatnya di sini gitu loh. Kenapa yang cuma dicantolin acrylic doang? Aduh, desain gue jadi kayak begini. Cuma kalau ngomongin soal realita, harga itu adalah salah satu efek yang lumayan gede ke customer ya. Kadang-kadang tokonya, Bang Ivan pernah nggak coba datang ke toko yang tokonya menurut Bang Ivan nggak keren, biasa-biasa aja. Cuma kok belanja di situ harganya bagus. Kalau untuk 1-2 barang sih toko yang dekat rumah nggak apa-apa. Cuma kalau gue mau belanja yang borong banyak banget, ya gue mendingan ke sana. Soalnya kenapa harga? Balik lagi, orang kan beli kadang-kadang mikirnya harga, apalagi di zaman ekonomi seperti sekarang yang dimana orang always looking for good deal. Ya mendingan saya ke supermarket grosir yang benar-benar displaynya tuh
boleh dibilang ya asal berantakan asal jadi, tapi harganya bagus sekali. Soalnya kenapa saya belinya banyak? Kalau saya beli barangnya banyak, biarpun harganya selisihnya sedikit, kalau banyak barangnya gede juga selisihnya, Pak. Gimana pun kan orang beli pakai uang. Absolutely lah, itu wajar. Tetapi memang ada orang bilang, oh jangan tampilin harga supaya dia nanya ke kita gitu kan. Ada yang bilang begitu. Keluar. Keluar lagi. Akhirnya keluar karena Nggak jadi. ternyata memang ya itulah kita perlu, tadi saya setuju sekali ya. Kita perlu common sense ya, tahu dari sisi customer bukan dari sisi pikiran kita. Wow, menarik banget ya, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada podcast kita kali ini bersama Brother Martin di sini. Terakhir nih ya, untuk para masukan, insight buat para pebisnis kita, para pemirsa semuanya breakout ya. Ada hal yang menarik bahwa bisnis itu tidak hanya dirancang dengan analisis maupun juga logika, tapi sekarang butuh kreativitas. Biasanya orang-orang desain ini fully creativity ya, kayak ikutin tren harus bagaimana. Gimana sih masukan insight Brother kepada para pebisnis untuk mengembangkan kreativitas mereka semuanya? Apalagi melihat ini bisnis gak mudah loh ke depan. Mungkin punya gambaran. Mungkin kalau boleh saya bilang ya, kreativitas itu harus dipadukan dengan functionality. Jadi kalau kita cuma kreatif saja, itu wasted money. Karena itu cuma fulfilling our own ego. Tapi kalau kreativitas ini bisa kita take to the next level, where creativity bisa ketemu sama functionality. Kadang-kadang kan ada orang yang desain nggak pakai budget. Saya desain seperti ini. Loh, entah budgetnya gimana? Urusan lu sama kontraktor. Nah, itu lain, Pak. Kalau kita, menurut saya sebagai desainer, kita harus bisa mikirin budget klien supaya waktu kita ngedesain ini udah sesuai dengan budget yang dia have in mind. Kalau misalnya budgetnya nggak masuk akal, saya akan bilang upfront. Tapi kalau misalnya budgetnya menurut saya masih masuk, we will work within that budget. Karena percuma kita ngedesain sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Kadang-kadang ada orang ngedesain, oh saya mau kacanya melengkung seperti ini, saya mau ini cantik nih kayak begini. Can it happen? Pertama. Terus even though if that can happen, bisa nggak budgetnya masuk? Kadang-kadang kaca mau dilengkungin, emang bisa custom bisa. Tapi kan budgetnya jadi gila harganya. Terus kadang ada lagi orang kadang-kadang mikir, oh I want it to be this way. Kreatif banget nih. Wallnya 4 meter kali 2 meter, tidak ada sambungan, cantik sekali. Oh ini nggak bisa Pak, maaf. Oh gimana nggak bisa? Saya kenal sama pabrik kaca. Bisa ini dibikin Pak kalau Bapak pesen custom. Ya saya ngerti Pak, kalau pabrik kaca bikin custom mungkin bisa. Cuma gimana bawanya ke lantai 27? Oh ada juga persoalan begitu ya? Masa dilipat nanti? Nggak mungkin kaca segede gitu. Ya kadang-kadang kita harus mikirin limitasinya juga. Terus kadang-kadang yang orang tuh suka miss juga sambungan. Bahan itu kan di Indonesia contohnya, misalnya kita ngambil triplek atau high pressure laminates HPL yang mereka sebut, itu kan misalnya 144 kali 244. Terus kita bikin desainnya 260. Loh kenapa lu lebihin 16 cm jadi ada sambungan? Ya bikinlah 240 contohnya, kecuali terpaksa harus 260. Nah kalau 260 mati-mati harus 260 gimana? Ya pikirin sambungannya di mana. Jangan berikan ke klien ekspektasi yang tidak masuk akal. Oh saya 260 nggak ada sambungan Pak, pakai apa? Orang bahannya yang dipilih cuma 240 maksimumnya gitu kan. Kreativitas harus dipenuhi dengan knowledge of materials. Kreativitas tanpa knowledge of materials nggak berguna Pak, percuma. Nanti akhirnya yang didesain sama yang jadi di kenyataan pas dibangun beda. Dan itu akhirnya waste money. Betul kan, sayang. Ya, itu yang harus menjadi satu masukan ya. Jadi Anda harus paham benar-benar secara teknis bahwa ini memungkinkan dan menarik kepada customer. Kira-kira nanti juga membuat ambience-nya menarik kepada customer, itu semua ternyata bukan sekedar wajah atau desainnya saja, tetapi itu mencakup keseluruhan. Wah, ini luar biasa sekali ya. Ini menurut saya masukan yang baik sekali di dalam acara kita breakout ini. Mudah-mudahan para pebisnis di luar sana, teman-teman semua, para sahabat, benar-benar memanfaatkan masukan daripada Brother Martin ya, dan membuatlah bisnis itu membuat enjoy para customer. Buatlah bisnis Anda itu nyaman ya, bukan harus dengan sekarang teknik service itu berbeda.
Malah kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau disapa itu katanya ramah. Padahal sekarang customer tidak suka disapa, ya. Jangan mau dengan sebuah prestise, tapi kita sendiri mengambil market sebenarnya pengen yang ke bawah begitu ya. Orang-orang harus lihat harga dulu, harus kenal dulu. Wah, itu akan membuang waktu, membuang money juga. Baik, terima kasih brother atas masukannya hari ini, segala ilmu yang sudah disampaikan semoga sangat bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita bisa undang lagi, ini luar biasa. Karena saya yakin sekali banyak yang mau belajar menyiapkan desain, karena desain itu akan mengikuti tren nantinya ke depan. Nah, next time kita akan buat lagi di dalam breakout. Terima kasih, saya Ivan Siagian dan juga Brother Martin akan undur diri dalam breakout ini. Selamat kepada Anda semuanya, selalu maju, selalu semangat dalam mengembangkan bisnis, dan teruslah ikuti di dalam breakout kita. Terima kasih. See you.